Ada apa di balik pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo? Sekarang kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang, Audrey. Mas Adi, jadi apa sih di balik pertemuan Prabowo dan Surya Paloh? Ya, saya kira memang ada dua panggung yang mesti dibaca ya. Pertama panggung depan dan panggung belakang. Kalau bicara panggung depannya, kita semua sudah tahu bahwa yang dibicarakan Surya Paloh dan Prabowo Subianto bahwa persaingan politik politik adalah perkara biasa yang penting dan jangan alergi dalam konteks itu. Itu menjadi satu sinyalmen bahwa kedua partai ini sangat mungkin akan pisah jalan di 2024. Kita tahu Gerindra dan PKB sudah mengusung Prabowo untuk maju di Pilpres, sementara Nasdem mendeklarasikan sebagai poros perubahan dengan dua partai politik lain, Demokrat dan PKS. Dalam konteks itulah kemudian rivalitas yang kemudian disampaikan oleh Prabowo menjadi relevan dalam pertemuan ini. Hmm, Jadi sekeras apapun persaingan, perbedaan apapun antar elit-elit partai, itu jangan sampai persahabatan dan kehangatan dalam berpolitik itu hilang dan bisa digadaikan dengan hal-hal yang tidak substantif. Ini kan pesan politiknya sederhana, rakyat oke. Artinya sudah tahu ya ini politik pisah jalan saja ya. Kalau sudah kalah. kalau sudah pisah jalan nih pertanyaannya kenapa bertemu? Apakah salah satunya membahas soal kriteria capres cawapres? Kita simak dulu, Mas Adi. Iya, bicara kriteria soal cawapres yang akan berpasangan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ini bilang harus sosok negarawan yang tak cari keuntungan pribadi dan kelompok. Komit Pancasila. Hmm. Itu bagi saya tidak dapat ditawar-menawar. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Dan kriteria yang baik, tentunya harus capable, ya harus punya kemampuan, harus punya juga kearifan, semangat negarawan, akhlak, tidak boleh punya minat mencari keuntungan untuk pribadi atau keluarga atau kelompok, ya kan? Benar-benar ingin berbakti kepada negara dan bangsa. Saya kira ini kuncinya. Kalau dengan statement kayak gini, artinya benar-benar pisah jalan atau ada kemungkinan mungkin saja Prabowo dengan Anies, Mas Adi? Ya, kalau saya membaca soal Prabowo dan Anies agak sulit ya untuk dibayangkan bisa berkoalisi karena ini kan dua mazhab yang agak sulit untuk disatukan. Harus diakui Anies itu adalah simbol dari kelompok oposisi, pendukungnya itu adalah mereka yang tidak setuju dan bahkan pembenci Jokowi. Sementara kita tahu Prabowo Subianto itu adalah orang yang cukup loyal dan total mendukung Jokowi dalam konteks ini. Jadi kalau saya membayangkan bahwa keduanya akan berkoalisi, akan berkongsi menjadi satu poros politik di 2024, rasa-rasanya agak sulit, Audrey. Itu yang saya baca di panggung belakang ya, tapi di panggung depan maksud saya. Sementara panggung belakang, jangan-jangan memang ada sesuatu yang tidak disampaikan kepada publik oleh Misalnya, Surya Paloh. Karena begini, karena pertemuan Prabowo Subianto dengan Surya Paloh ini kan tidak terlepas dari pertemuan siapa namanya Surya Paloh dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu. Kan sangat kelihatan setelah Surya Paloh ketemu Jokowi, kemudian Nasdem ini kan safari, ketemu dengan Gerindra, ketemu dengan Golkar dan seterusnya dan seterusnya. Jangan-jangan memang para elit ini sudah selesai soal Pilpres ya. Misalnya bahwa tidak ada lagi misalnya ada orang yang kemudian menyatakan diri sebagai poros perubahan. Tidak ada misalnya capres-capres yang diusung oleh Nasdem itu adalah mereka yang akan berbeda secara diametral, secara politik dengan Jokowi. Tapi itu tidak perlu ditampakkan kepada publik. Inilah oke. panggung belakang yang seringkali tidak bisa kita raba secara umum. Karena yang ditampilkan ke publik di depan kita semua adalah hal-hal yang sifatnya normatif yang sebenarnya tidak terlampau penting untuk urusan 2024, misalnya tentang oposisi. Oposisi perkara biasa di politik kita. Jadi artinya Yang tidak ini hal ini pertemuan siang hari ini tidak ada yang spesial begitu bagi keduanya, apalagi menyambut 2024.
Ya tidak ada yang spesial-spesial amat sebenarnya. Yang menjadi spesial tentu kalau kemudian misalnya Prabowo Subianto dengan Anies deklarasi bersama maju Pilpres, wah itu saya kira luar biasa. Baik, Kalau cuma bicara rivalitas, bicara tentang oposisi, saya kira hal-hal yang sifatnya normatif ya bahwa keduanya saat ini adalah beda kongsi. oke. Yang saya bayangkan sebenarnya bahwa keduanya ini di panggung belakangnya sebenarnya sudah selesai. Mhm. Selama ini sebenarnya hubungan antara Jokowi Baik, dengan Nasdem agak sedikit mendidih gara-gara usung Anies yang dianggap oke. sebagai sosok yang sangat Sudah kita mungkin tangkap, bisa Mas Adi. mengancam apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Sehat selalu, Mas Adi.